gimana perkembangan kopi di Cipete Batu? Semenjak kita mengembangkan kopi ini, alhamdulillah masyarakat semakin menjaga kelestarian kopi ini. Ya. Karena apa? Hampir punah sebelum kami kita berdayakan masyarakat, karena diganti dengan yang lain-lain. Tapi dengan adanya kita pembinaan ini, kopi itu semakin giat dikerjakan sama masyarakat dan bisa juga sebagai meningkatkan taraf hidup mereka. Berapa puluh binaannya tadi Pak? Kita anggota kita sekitar 16 orang. 16 orang ya. Di lingkungan sini aja. Di lingkungan sini, tapi kita bina ada juga usaha kerap, minyak goreng, tapi kita hanya sebagai marketing mereka. Iya. Terus kalau pandemi sekarang ini gimana? Makanya semua anggota kita mengeluh begitu karena pandemik seperti ini juga. Saya juga sebagai marketingnya, ketua Pokdaris harus banting tulang gitu. Kadang saya antar produknya ke lese-lesehan temen gitu kan, supaya apa, mereka tuh sebagai penyambung hidup aja untuk sementara, nggak bisa lebih. Nah, karena kita tujuan kita, karena kita ada wisata, maka satu desa itu kita mempunyai satu produk atau dua produk yang untuk dipasarkan ke tamu-tamu mancanegara yang berdatang ke desa. Maksud dua produk jenis kopinya apanya? Maksudnya produk ada kopi kopi jahe gitu kan, dan ada juga sejenis kopi cengkeh itu kita branding dengan lain-lain rasa gitu. Kalau ini kopi apa ini Bapak? Kalau ini kopi asli ya. Kopi asli ya. Bisa Bapak ambil Pak? Oh ya. Ini kopi apa ini? Ini kopi asli Cipete Batu Robusta namanya. Robusta namanya. Nah, udah kemana aja dipasarkan ini? Kemarin waktu sebelum pandemi ini kita sampai pasar Singapura, Perancis, dan sampai Jerman juga dia masuk ini. Daerah Uni Eropa, karena apa? Kita jadikan sebagai souvenir mereka, dan juga dia minta gitu kan, rasanya kopinya bagus, dan setiap akomodasi juga mempunyai kopi seperti ini. Terus kenapa tidak ada merek ini? Tidak ada. Selama ini kan kita tidak pernah mengerti branding gitu kan. Kamu beli ya kita jual gitu kan. Nah, dengan adanya mungkin dengan Bapak datang, insya Allah kita akan membuat mereknya mungkin sebagai daya tarik juga. Setelah dengan kita dikunjungi oleh dari Dinas Koperasi UKM NTB, maka kami dari kelompok Cipete Batu akan membrandingnya sebagai meningkatkan daya jualnya, dan kami juga akan meningkatkan kualitasnya dengan adanya branding tersebut. Dan dengan adanya beliau kita akan juga diriskan perizinan. Ya. Ini udah berapa tahun ini? Ya sekitar 5 tahun 6 tahun sudah. Nah, ini udah hampir 5-6 tahun. Apa ada dari Pemda setempat daerah sini yang memperhatikan atau melihat sebagai produk kopi yang sudah sampai merambah ke luar negeri ini? Apa ada sebuah? Tidak pernah, selama ini kita hanya apa adanya gitu. Apa pernah Bapak ngajukan ke sana untuk operasinya? Sementara ini tidak pernah. Tidak pernah ya. Apa kata desa setempat? Tidak pernah. Tidak pernah. Kata desa setempat? Tidak pernah. Tidak pernah. Dia jalan sendiri-sendiri Jalan aja? sendiri karena kita pangsa pasarnya kan sebagai souvenir aja gitu. Terus Bapak ini kan punya punya kebunnya apa memang? Kita ada kebunnya juga di atas. Di berapa hektar? Dia ngomplek, ada yang 10 ara, 15 ara, ada sampai 1 hektar. Jenis kopi macam apa? Robusta? Robusta dia, karena di bawah ketinggian 1000 dia kan. Jadi Robusta. Ya. Kalau di atas ketinggian itu? Kalau di atas ketinggian 1000 itu Robusta Arabica dia. Oh, Arabica ya. Seperti di Sembalun. Oh, di Sembalun ini ya. Terus kendala Bapak apa sekarang di sini? Kendala kita adalah ya dari segi pemasaran, kemasan, dan branding dan tempat. Sementara ini alat-alat, karena kita masih menggunakan alat tradisional kan. Apa? Untuk pembuatan kopi. Numbuk ya? Ya, numbuk. Kalau mesin-mesin ada? Tidak ada, kita pakai mesin, pakai mesin lisung. Bapak Ibu penikmat kopi yang ada di perkantoran ya, yang ada di perkantoran bisa menikmati kopi-kopi olahan dari UKM kita yang ada di kabupaten kota. Dalam hal ini baru kami berkunjung ke Desa Cipete Batu, salah satu desa wisata yang mendunia. Desanya sudah mendunia, wisatanya sudah mendunia, tetapi produk-produk dari UMKM-nya sendiri belum mendunia. Nah, disitulah salah satu kerja atau ikhtiar kita semua harus meningkatkan, membangkitkan dari UKM-UKM yang di sana. Mari kita sama-sama berikhtiar agar UKM-UKM yang ada di Desa Cipete Batu sudah
membuat atau minimal izin usahanya sudah kita proses, kita bantu untuk memprosesnya. Karena mereka ternyata kurang pendampingan dari kita semua, baik kabupaten maupun provinsi. Dengan adanya informasi yang habis, yang baru kita saja kunjungi dari salah satu Kopdabis, ternyata potensi di TT Batu UKM-UKM-nya belum Sentuh ya. masih apa namanya? Primitif lah dibilang ya. Masih manual semuanya, ya. masih primitif. Ya. Untuk itu, mari kita butuhkan, kita kerja keras bersama untuk didampingi sehingga produk-produknya bisa mendunia juga. Jadi tidak hanya wisatanya saja, tapi produk dari UKM-UKM-nya juga terangkat. Itu barangkali. Terima kasih. Nikmati kopi Titik Batu yang original. Yeah.